menyemangati Anda semua untuk kerja bareng-bareng membuka pagi hari ini dengan penuh syukur, di mana katanya, aku bilang katanya harga beras lagi mahal. Ayu Ratnasari sedang menonton, terima kasih. Katanya beras lagi mahal. Kok katanya Bunda? Iya, aku tidak pernah tahu harga beras karena aku berasnya tidak beli. Karena suamiku selain pegang usaha laundry juga seorang petani. Jadi beras tidak pernah beli. Beras selalu ada, alhamdulillah, disyukuri. Nah, katanya beras mahal. Ketika beras mahal, harga ini mahal, harga itu mahal, apa yang harus kita lakukan? Mengeluh, protes, demo. Azizah Nur, waalaikumsalam, hadir, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah nonton, terima kasih banyak ya. Apakah kita harus protes? Apakah kita harus demo? Apakah kita harus mengeluh? Semua itu adalah satu hal yang menurut saya buang-buang energi. Mengeluh, buang-buang energi. Protes, buang-buang energi. Demo, apalagi, itu loh. Jadi setiap satu Nini Setiawati, halo Mbak Nini Setiawati, temanku SMP, salam buat teman-teman semua. Aku lagi live. Pak Sakri, Pak Koko, Rahmat Jais ya, apalagi Pak Narto, halo. Mbak Nung, Ati Kusmiati, wis Nini Setiawati sudah mewakili teman saya SMP. Terima kasih Mbak Nini sudah nonton. Ya, jadi ketika harga-harga naik, segala sembako naik, sayuran mahal, buah-buahan mahal, cabai mahal, tomat mahal. Kalau kita cuman mengeluh, protes sama siapa, demo, itu hanya menghabiskan energi. Daripada energi kita habis untuk melakukan hal-hal seperti itu, mending kita tingkatkan kualitas diri kita, tingkatkan SDM kita, sumber daya kita, sehingga kita bisa menghasilkan uang, membantu suami dalam mencari nafkah. Misalkan suami kita nafkahnya pas-pasan, nafkahnya nggak mencukupi, kita sebagai seorang wanita boleh kok membantu meringankan beban suami dalam mencari nafkah dengan cara memiliki usaha sampingan. Kalau kita bukan pekerja yang ada di luar rumah, bukan pekerja yang bisa membantu suami dengan kerjaan di luar, di rumah pun kita bisa bekerja. Lebih tepatnya menciptakan lapangan kerja, menciptakan ide-ide usaha yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita rumahan. Jadi untuk Anda, wanita rumahan yang ingin memiliki penghasilan, menjadi satu hal wajib mengikuti channelnya Siva Naura. Kenapa? Karena di channel Siva Naura banyak sekali diajarkan, kasih masukan tentang ide-ide usaha yang bisa dilakukan oleh wanita rumahan. Dudi Sukandar, saya juga pernah nyoba bekam, badan itu seger bun. Ya, alhamdulillah. Kang Deden, waalaikumsalam, hadir nyimak Bunda. Kang Deden top dengan live-nya. Mbak Narti sedang menonton, terima kasih. Ayo yang mau muncul di kamera, ngobrol dulu ya. Bagaimana ketika seorang wanita menghadapi harga-harga yang terus melambung, harga-harga yang terus naik, bukannya kita ini harus mengeluh, tapi lebih pada bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Kita dikaruniai otak, kita dikaruniai anggota tubuh yang sempurna. Kenapa kita tidak menggunakan apa yang dikasih sama Allah kepada kita ini untuk melakukan terobosan-terobosan agar ekonomi yang tidak stabil, ekonomi yang tidak cukup ini bisa kita atasi dengan cara menciptakan lapangan kerja baru, menciptakan keran rezeki baru agar kita bisa membantu ekonomi keluarga. Gitu ya. Dengan cara apa? Banyak sekali ide-ide usaha yang bisa kita lakukan. Kuncinya satu, jangan minder. Bukan satu ya, berarti kuncinya jangan minder. Yang kedua itu kita harus banyak bergaul dengan banyak orang. Kita harus punya sosialisasi yang tinggi dengan kawan-kawan ya. Kita ini sukanya apa? Misalkan kita bisa jahit, kita gabung dengan orang-orang yang satu minat. Di situ kita tersemangati, kita belajar bagaimana caranya bisa menghasilkan dari hobi kita menjahit. Terus kita bisa juga dengan
Saya ini hobinya masak-masak. Kenapa kita tidak bikin masakan, kita foto, kita taruh di status kita sehingga ada orang yang pesen ke kita. Untuk sekarang ini, Priwardoyo, terima kasih sudah tampil, sudah nonton. Untuk zaman sekarang ini itu jauh lebih mudah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu kita mau usaha, kita mau jualan, kita harus punya tempat yang strategis, kita harus punya kios, minimal kita harus kontrak itu dulu. Kalau sekarang itu jauh lebih mudah, hanya dengan HP kita bisa membantu suami menghasilkan uang. Misal kita seneng masak, kita bikin masakan yang bisa dijual. Kita bikin aja dulu, bikin sedikit untuk dimakan keluarga, tapi kita foto, taruh di status, bisa di order loh, kasih tulisan itu aja. Insya Allah nanti mereka yang tertarik akan pesen, aku pesen dong, aku pesen dong, aku pesen dong. Nah itu kan bisa jadi ide usaha baru ketika kita terhimpit oleh ekonomi, uang kita tidak cukup untuk belanja. Nah ya. Terus apalagi misalkan, saya senengnya itu bikin kue-kue. Nah, kita bisa bikin kue, di foto, taruh status, kasih tulisan, bisa diorder. Waalaikumsalam Bun, lama nggak gabung di Bun. Ayo. Aku kalau live-nya di Facebook masih jarang-jarang ya. Yang lebih sering di YouTube. Kalau di YouTube hampir tiap hari lah, rata-rata entah itu sekali, entah itu 2 kali. Kalau di YouTube diusahakan setiap hari. Kalau di Facebook lebih banyak video sama reel ya. Nah, ketika banyak yang mahal-mahal tidak terjangkau oleh uang pemasukan kita, yang kita lakukan bukan mengeluh, tapi bagaimana caranya agar kita bisa menghasilkan uang agar bisa beli. Nah, mungkin kita suka tanaman, pada saat kita hobi dengan tanaman, kita bisa kok beli tanaman-tanaman yang kecil-kecil, kita foto, tulis saja dijual gitu loh guys. Apapun yang kita pegang itu bisa kita jual, atau kita bisa menjadi seorang affiliate di Shopee, usaha tanpa modal dengan ngambil gambar-gambar di Shopee, kita taruh di status kita, tulis aja harganya sekian gitu. Nanti kalau orangnya tertarik, kita belikan di Shopee. Yang zaman sekarang kan kalau jual beli kan suruh transfer dulu toh. Nah, Alan Collection, terima kasih sudah menonton. Nah, kita suruh orangnya transfer dulu atau suruh aja COD. Nah, syaratnya kita harus punya M-Banking, kita harus punya akses, ngerti gimana sih caranya kirim barang, gimana sih caranya terima orderan secara online, gimana sih caranya mencari orderan secara online. Dan itu semua sudah dikupas di channelnya Siva Naura, banyak sekali. Silahkan dicari channelnya Siva Naura, bagaimana memulai bisnis online, bagaimana caranya jualan online, bagaimana mengawali jualan online. Itu semua ada di channelnya Siva Naura, ada di channel YouTube, ada juga di video Facebook ya. Karena saya itu peduli dengan para wanita-wanita rumahan, saya itu nggak suka melihat wanita-wanita yang nganggur. Yang namanya wanita itu sebenarnya nggak ada yang nganggur ya, ada kerjaan rumah yang seabrek-abrek, tapi setelah kerjaan selesai terus mereka nongkrong itu aku kurang suka. Kenapa? Karena banyak sekali, pagi Ayu Rani, banyak sekali yang bisa dilakukan oleh seorang wanita ketika kerjaan rumah sudah selesai. Berkali-kali saya katakan, yang namanya wanita itu memiliki energi yang lebih. Wanita itu diciptakan sama Allah dengan energi yang luar biasa, dimana seorang laki-laki kalau sudah bekerja ya sudah, bener nggak? Seorang laki-laki kalau sudah mengerjakan sesuatu, misalkan seorang laki-laki menjadi penjahit, dia tinggal fokus menjahit, kopi sudah disiapin sama suami. Ayo Kang Deden ngaku, kopi sudah disiapin sama istrinya. Ketika lapar mau sarapan sudah disiapin sama istrinya. Azizah Nur, gimana pun cara gabung dengan Shopee Affiliate, ada kelasnya ya. Kalau gabung Shopee Affiliate, cari di, sekarang sudah tak taruh di Facebook. Kalau dulu aku bikin kelas cara menjadi seorang affiliate, sekarang video materi menjadi seorang affiliate saya sudah ada di YouTube. Cari cara menjadi seorang affiliate, ada di YouTube saya. Maya RJM, Waalaikumsalam Bun, saya Maya dari Lampung Timur, terima kasih sudah hadir ya. Jadi
banyak sekali yang bisa dilakukan wanita rumahan setelah kerjaan selesai. Kalau laki-laki mau kerja apapun, dia mau berangkat kerja, tinggal mandi, ya toh, tinggal mandi, ganti baju, bajunya sudah disiapin sama istrinya. Mau sarapan sudah disiapin sama istrinya, dia berangkat kerja. Laki-laki yang kerja di rumah bengkel misalnya, atau penjahit misalnya, ketika dia jahit, kopi sudah datang sendiri. Ketika dia jahit, lapar, makanan datang sendiri. Yang menyediakan siapa? Wanita. Tapi berbeda dengan wanita. Ketika seorang wanita itu harus bersih-bersih rumah, ngurusi anak kecil, mandiin, dulang, ya tahu, nyuapin makanan sampai anaknya berangkat sekolah. Setelah pekerjaan mengantarkan keluarganya, suaminya berangkat kerja, anaknya berangkat kerja, itu seorang wanita sudah selesai semua pekerjaannya, itu masih ada harus cuci baju, harus setrika baju, lipat-lipat, ya toh, menyiapkan makanan nanti siang, menyiapkan makanan malam dan lain-lain, belanja dan lain-lain, ya toh. Umi Kulsum, terima kasih sudah nonton. Nah, begitu banyaknya energi yang dimiliki wanita dan begitu banyaknya tugas yang dilakukan oleh seorang wanita, hebatnya Omanya Nada sedang menonton, hebatnya seorang wanita yang sudah seabrek-abrek kegiatan hariannya ini, ngurusin keluarganya ini, masih bisa-bisanya, masih sempet-sempetnya mencari kerjaan sampingan. Aku pengen kerja apa ya untuk nambah-nambah nafkah keluarga. Aku harus ngapain ya agar aku bisa menghasilkan uang, agar saat aku mau beli bedak, agar saat aku pengen beli bakso, aku nggak harus ngambil uangnya suami. Itulah hebatnya wanita. Maya, betul banget, saya seperti itu pun tiap hari beres-beres rumah terus baru jahit. Nah itu, wanita-wanita hebat itu bukan wanitanya yang hebat, tapi memang wanita itu sudah dicetak sama pencetaknya ini, sama penciptanya. Wanita ini sudah dicetak memiliki energi yang lebih, memiliki energi super power. Wanita, laki-laki bisa melakukan satu pekerjaan fokus. Makanya kalau penjahit laki-laki jahitannya bagus, kenapa? Otaknya fokus pada satu hal, melakukan pekerjaan yang dia lakukan. Berbeda dengan wanita ini otaknya cabangnya banyak. Sambil jahit mikir, aku nanti siang masak apa ya. Sambil jahit, aduh waktunya jemput anak sekolah. Lagi jahit, aduh sarapan paginya belum ada. Mau jahit, aduh anakku besok bayar sekolah belum ada uangnya. Beda kalau laki-laki kerja ya kerja aja. Uangnya yang dapat segitu ya segitu aja, kasihkan istri, beres. Masalah cukup ndak cukup, istri ini yang harus pinter-pinter mengelola keuangannya agar cukup, lebih tepatnya nyukupi. Nah, karena tugas seorang istri nyukup nih uang belanja inilah, ketika merasa kurang, udah dibelikan sayur, udah dibelikan belanja bulanan, anaknya minta ini, anaknya minta itu, ada kebutuhan mendadak di sekolahan, harus bayar ini, bayar itu, belum lagi nanti di RT, di lingkungan ada iuran ini, ada iuran itu. Nah, itu siapa yang mikir kalau bukan wanita? Wanita ini otaknya ini banyak sekali yang dipikir, dan seorang wanita bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sambil masak, mesin cucinya jalan, sambil nunggu air yang direbus mendidih, dia bisa sambil nyapu, ya toh. Itu pun juga masih sambil nyuapin anak. Itu bisa dilakukan oleh seorang wanita, tapi laki-laki tidak bisa. Laki-laki itu otaknya lurus, ngerjakan itu ya sudah, semuanya sudah disiapkan oleh seorang wanita. Itulah hebatnya wanita diciptakan. Nah, dari situ ketika seorang wanita sudah melakukan pekerjaan semuanya, akhirnya dia selesai, harusnya dia istirahat, harusnya dia melepaskan lelah, malah nongkrong bersama para tetangga. Nongkrongnya kalau nongkrong positif, membahas hal-hal yang sifatnya positif, tidak apa-apa. Rata-rata kalau sudah nongkrong itu gibah, ya, udah badannya capek, kerjaan banyak, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan keuangan banyak, ekonomi tidak stabil, masih ditambah dengan membuat dosa, mencari-cari aib, menceritakan, gibah,
dengan orang-orang lain. Nah itu kan rugi, sangat rugi. Makanya saya tidak suka. Dari kecil saya sudah diajarin sama ibu saya tidak boleh gabung-gabung nongkrong yang nggak ada manfaatnya. Kalau nongkrong ya sebentar sapa, say hello, habis belanja pulang. Nggak boleh nongkrong terus ngomongin ini itu A I U B, akhirnya ujung-ujungnya tetap nggak kemana-mana, ujung-ujungnya tetap gibah. Martini MSI Karawang, waalaikumsalam, Karawang hadir Bun, terima kasih. Nah itu makanya kenapa saya bikin channel itu lebih mengutamakan pada wanita-wanita rumahan yang berpenghasilan. Saya sangat senang sekali, saya akan sangat support full kepada wanita-wanita yang walaupun pekerjaannya seabrek-abrek tapi tetap menggunakan waktu luangnya untuk hal-hal yang sifatnya positif. Apalagi seorang wanita itu kalau memiliki penghasilan itu benar-benar luar biasa. Di rumah saat dia ibadah, sholat, ngaji dan lain-lain, bersih-bersih rumah, semuanya dinilai ibadah, ya, semuanya dinilai ibadah. Seorang wanita nyapu rumah itu ibadah loh. Seorang wanita bersih-bersih, cuci piring, cuci baju, itu semuanya ibadah. Masih ditambah lagi dengan sedekah yang luar biasa. Apa itu sedekahnya? Penghasilan seorang wanita yang digunakan untuk menafkahi keluarganya, yang digunakan untuk kebutuhan keluarganya, semuanya dinilai sedekah.